Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Nabila Ramdhani dengan NIM 0642033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi sistem informasi pada PT Paragon Technology and Innovation. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Apa itu strategi sistem informasi? Strategi sistem informasi adalah strategi yang mendefinisikan kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap informasi dan sistem yang mendukung keseluruhan strategi bisnis yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kenapa harus ada SSI? Informasi dalam organisasi bisnis merupakan sumber daya yang sangat vital, karena dengan informasi yang memadai, pihak manajemen dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat untuk menambahkan nilai tambah kepada perusahaan. Namun, seringkali informasi yang dimiliki oleh perusahaan tidak memadai untuk mengambil keputusan yang tepat. Maka dari itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat mengolah data menjadi suatu informasi yang bernilai dan berguna bagi perusahaan. Dan karena itu dibutuhkan desain arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan rencana bisnis dan tujuan dari sebuah perusahaan. Untuk menyamakan desain arsitektur sistem informasi dengan strategi bisnis serta tujuan dari perusahaan, dibutuhkan pendekatan khusus yang bertujuan agar selaras dengan tujuan dari perusahaan. Kemudian di sini ada profil perusahaan dari PT Paragon Technology and Innovation. Ialah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kosmetika, pada awal berdirinya dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu, dan kemudian pada bulan Mei 2012 berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Wardah adalah salah satu kosmetik yang ada diproduksi oleh PTI. Perusahaan ini didirikan oleh Dr. Andes Haji Nurhayati Subakat, APT, pada tanggal 28 Februari 1985. Dr. Andes Haji Nurhayati adalah sarjana farmasi yang juga lulusan ITB yang lulus pada tahun 1975 dan memperoleh gelar apoteker pada tahun 1976, serta memiliki pengalaman kerja di Wella Cosmetics pada bagian pengendalian mutu. Kemudian ada visi dan misi dari perusahaan PT PTI. Visinya adalah menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang secara terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi para gonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Misinya ialah mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, serta mengembangkan bisnis. Kemudian di sini ada struktural organisasi dari PT PTI, dimulai dari komisaris yang membawahi direktur utama, kemudian di bawahnya ada direktur operasional yang sejajar dengan direktur marketing, direktur product development, dan direktur keuangan, di mana masing-masing memiliki divisi-divisinya masing-masing seperti manajer pabrik, koordinator DC, divisi promosi, divisi sales, divisi R&D, divisi product development, dan divisi keuangan dan akuntansi. Berikut adalah job desk dari setiap posisi-posisi atau struktural organisasi yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada manajer pabrik, ia bertanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi. Seorang manajer produksi harus memastikan bahwa proses manufaktur dapat berjalan dengan andal dan efisien. Kemudian ada divisi promosi, di mana tugas pokoknya adalah mendesain, menetapkan, dan mengatur segala promosi di Departemen Pemasaran, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian ia juga menjalin layanan pelanggan via media online, membangun relationship dengan konsumen, ataupun dengan pihak ketiga seperti wartawan, pejabat terkait, dan lain-lain. Kemudian, divisi promosi juga mengatur dan menetapkan serta menjalankan diskusi, bakti sosial, dan event-event. Kemudian ada koordinator DC atau distribution center. Tugasnya adalah mengelola dan mengembangkan distribution center, mengontrol ketepatan distribusi barang, dan memimpin personil di distribution center tersebut. Kemudian ada divisi sales,
yang bertanggung jawab dalam menentukan harga pasar, wilayah, dan target pemasaran. Ia juga bertugas mengubah ketertarikan konsumen terhadap produk menjadi suatu janji untuk membeli produk dengan volume penjualan tertentu. Kemudian ada divisi Product Development, di mana ia bertugas dalam mengembangkan produk perusahaan atau menciptakan produk yang baru. Dalam tahapan hidup produk, suatu produk dapat menjadi turun dan penjualan menurun. Maka dari itu, pengembangan produk perlu untuk dilakukan untuk menyelamatkan tahapan hidup produk tersebut dengan beberapa inovasi terbaru atau menggantikan produk tersebut dengan produk baru. Kemudian ada divisi R&D atau Research and Development. Tugasnya adalah melakukan kegiatan penelitian yang berupa pengembangan dalam riset ilmiah untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsinya. Ia juga mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada divisi keuangan akuntansi, yaitu bagian yang menangani tentang hal-hal yang berurusan dengan keuangan dan aspek perpajakan dalam perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk pada rencana strategi bisnis PT Paragon Technology and Innovation. Strategi yang dilakukan oleh PT Paragon Technology and Innovation yaitu ia telah menempatkan kebijakan dengan target konsumennya adalah konsumen menengah ke atas, khususnya umat Islam. Hal ini merupakan strategi yang disusun oleh PT Paragon Technology and Innovation dalam rangka mengembangkan usahanya. Setiap produk PT PTI mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Semua produk yang dihasilkan merupakan kosmetik halal dan aman untuk para konsumen umat Islam karena komitmennya sebagai produk kosmetika yang bebas alkohol. Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan strategi tersebut adalah karena Wardah Kosmetik berawal dari inspirasi, yaitu inspirasinya untuk menjadi bagian penting dari kehidupan wanita Indonesia dan Wardah Kosmetik ingin memenuhi kebutuhan akan kosmetik halal. Sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk menggunakan produk-produk halal bagi umat muslim dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan jumlah wanita Indonesia yang mayoritas adalah muslim, pasar kosmetik halal di Indonesia menjadi luas dan memiliki pasarnya sendiri. Ini berikut adalah beberapa peran SITI dalam PT PTI. Yang pertama ada media sosial. Media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk media promosi dan transaksi bisnis, dan peluang ini sudah dimanfaatkan oleh Wardah Kosmetik untuk menjadi media yang mempromosikan brand dari produk Wardah Kosmetik. Kemudian ada inline digital wear. Inline digital wear adalah sebuah sistem untuk memastikan tidak terjadi lagi kasus recount atau perhitungan ulang pada proses kemas karton box. Fitur utama dari sistem ini berfungsi sebagai interlock proses pengemasan. Jadi, label yang tercetak adalah penanda bahwa karton box tersebut sudah dapat diteruskan ke tahap selanjutnya. Kemudian ada virtual try-on. Virtual try-on adalah istilah untuk layanan di mana konsumen bisa mencoba berbagai produk mereka secara online dan virtual pada website-website mereka. Virtual try-on ini menerapkan teknologi augmented reality, jadi konsumen mendapatkan experience bisa mencoba makeup secara virtual. Kemudian ada warehouse management system. Saat ini Paragon sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace e-commerce yang ada di Indonesia untuk mengintegrasikan data-data perusahaan dengan data marketplace tersebut. PT Paragon mulai mendevelop warehouse management system. Warehouse management system merupakan sebuah aplikasi untuk mempermudah para picker dan packer yang ada di gudang untuk melakukan tugasnya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Yang pertama, kita mulai dari Strength, yaitu kekuatan dari PT PTI atau kosmetik Wardah, yaitu diantaranya adalah label halal membuat pangsa pasar Wardah menjadi luas, kemudian produknya memiliki wangi yang lembut dan aman digunakan, kemudian mudah ditemukan karena mempunyai sejumlah outlet dekat dengan pasar.
Lalu harga produknya terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang premium. Kemudian produknya bervariatif sesuai dengan kebutuhan wanita masa kini. Yang terakhir, memiliki peminat yang banyak mulai dari wanita muda dan wanita yang sudah berumur. Kemudian kelemahannya, beberapa di antaranya adalah kemasan produk Wardah kurang menarik karena hampir semua produk Wardah memiliki kemasan yang hampir mirip satu sama lain. Kemudian brandnya kurang dikenal di beberapa kalangan. Sejauh ini warga hanya berorientasi pada segmen wanita sehingga sulit untuk mengembangkan lini produk pada segmen pria. Kemudian pertumbuhan penjualan produk Wardah lamban sehingga bisa dengan mudah tersingkir oleh pesaing baru. Kemudian opportunity atau kesempatan yang dimiliki oleh PT PTI adalah label halal yang diusung Wardah mempunyai nilai lebih dibanding dengan kosmetik lainnya. Lalu, Wardah sangat akrab di kalangan anak muda, khususnya para muslimah. Kemudian, threat atau ancamannya di antara lain, banyak kosmetik dengan harga yang lebih terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih bagus dari Wardah. Kemudian, masyarakat masih banyak yang meragukan kualitas Wardah, lalu banyak kompetitor dalam bidang kosmetik. Selanjutnya ada analisis TOWS. Di sini pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity, di mana strateginya kita dapat PT PTI dapat mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen dengan berkomitmen memproduksi produk kosmetika yang aman dan bebas alkohol. Kemudian, dengan memasang harga yang kompetitif dan relatif terjangkau oleh konsumen dari golongan sosial menengah ke atas sebagai segmen utama. Kemudian, membuka outlet lengkap dengan konsultan kecantikannya. Kemudian, selanjutnya ada strategi ST atau Strength Thread. Beberapa di antaranya adalah mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen dengan berkomitmen memproduksi kosmetika yang berkualitas dan bebas alkohol. Lalu melanjutkan promosi selain memanfaatkan media massa, yaitu dengan menyelenggarakan demo atau peragaan pada kegiatan seminar di seluruh pelosok Nusantara. Yang terakhir, mengusung konsep iklan dengan menggunakan celebrity endorser terhadap artis-artis berhijab maupun non-hijab. Kemudian ada strategi WO atau weakness opportunity. Beberapa di antaranya adalah mengembangkan lini produk pada segmen pria, meningkatkan strategi promosi dan pemasaran yang tepat agar penjualan dapat ditingkatkan, kemudian membuat sayembara desain untuk kemasan produk terbaik, lalu melakukan ekspor produk ke luar negeri, serta membuat produk-produk baru yang sesuai dengan tren yang sedang berlangsung untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada strategi WT atau Weakness Trade, di antaranya menjadi promotor dalam berbagai event di kalangan anak muda, memperkenalkan brand atau produk PT Paragon di dunia internasional, dan memperkuat penjualan dan promosi di dalam negeri, kemudian melakukan branding dengan penggunaan bahan baku yang aman, berkhasiat, dan berkualitas tinggi, serta melakukan perluasan produk dengan memakai teknologi yang terbaru yang sesuai dengan zaman. Selanjutnya, analisa Porter's Five Force. Yang pertama, ancaman pesaing baru atau threat of entry. Pesaing baru yang akan menjadi kompetitor untuk Wardah bergantung dengan pasar yang berskala besar. Produknya, citra perusahaan yang melekat, biaya masuk, cara masuk ke bahan baku, standar teknis, serta hambatan budaya. Namun sepertinya produk kecantikan Wardah yang sudah terjamin akan kehalalannya akan sulit untuk tergantikan dengan produk kecantikan yang lain karena Wardah sudah memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI yang dibuktikan dengan serangkaian tahapan tes. Yang kedua, ada ancaman produk pengganti atau threat of substitute products. Banyak konsumen yang tidak tetap dalam menentukan pilihan produk kecantikan. Mereka akan berpindah ke produk kecantikan lain jika dirasa produk tersebut tidak dapat menghasilkan keinginan yang mereka inginkan. Produk pengganti tersebut dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, bahkan dapat menyebabkan penyakit kulit yang lebih serius. Oleh karena itu, Wardah sebagai produk kecantikan yang terkenal akan bahan-bahan alaminya, harus lebih mengantisipasi serta selalu meningkatkan produk-produknya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, ada daya tawar pembeli atau bargaining power of buyer.
Daya tawar sangat berpengaruh terhadap profitabilitas pasar dengan cara menggunakan aturan yang sesuai dari segi harga, pelayanan, kualitas, dan lain sebagainya. Ini sangat tepat dengan konsep yang selalu dipaparkan oleh Wardah, yaitu mengedepankan kualitas dalam mendukung wanita tampil cantik yang sesuai dengan karakteristik dari wanita Indonesia. Selain kualitas, Wardah juga harus memperhatikan aturan lain, yaitu harga dan pelayanannya. Yang keempat ada daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier. Pemasok sangat berkontribusi dalam memasarkan produk sehingga pemasok yang kuat dapat bertahan dalam hal harga, kualitas, serta kuantitas dari produk tersebut. Selain itu, adanya banyak pemasok dapat memberikan pengaruh negatif dalam penjualan serta pendapatan, sehingga perusahaan akan menjadi lebih banyak rugi. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki manajemen yang baik akan menganalisis jumlah pesanan sesuai kebutuhan pasar, biaya perubahan pemasok, dan kehadiran bahan baku. Begitu pula yang dilakukan oleh Wardah dengan menganalisis permintaan pasar, biaya pembuatan produk, serta faktor lainnya agar memberikan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia serta dapat menjadi kompetitor terkuat dalam produk kecantikan. Yang terakhir, ada persaingan kompetitif antar perusahaan satu dengan yang lainnya, atau rivalry among existing competitor. Ini merupakan kekuatan bersaing yang dapat menentukan daya tarik sektor, sehingga perusahaan harus mempertahankan citra merek dari produk mereka. Begitupun yang dilakukan oleh PT-PTI untuk mampu bertahan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang selalu mengembangkan produk buatannya dengan menggunakan peralatan yang modern, desain produk yang kreatif dan inovatif, serta menjaga kualitasnya demi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu ada analisa BSC atau Balance Scorecard. Di sini ada beberapa perspektif, diantaranya perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas dari perspektif keuangan. Objektifnya adalah peningkatan profit dan penurunan biaya produksi. Tujuannya adalah untuk peningkatan jumlah keuntungan bersih, jumlah peningkatan produksi, dan penurunan biaya operasional. Indikatornya adalah laporan keuangan. Inisiatif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas produk, mengurangi jumlah produk gagal pada proses produksi atau low error, meningkatkan pemeliharaan dan penambahan aset, dan selalu update terhadap harga bahan baku. Kemudian, jika kita lihat dari perspektif pelanggan, objektifnya adalah untuk peningkatan kepuasan pelanggan yang bertujuan dalam penurunan jumlah keluhan pelanggan, peningkatan jumlah loyalitas pelanggan per tahun, dan peningkatan permintaan produk per bulan. Indikatornya dapat dilihat dari laporan penjualan dan survei pelanggan. Inisiatifnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, survei tingkat kepuasan pelanggan, memastikan pengiriman produk tepat waktu, dan mengevaluasi jumlah produk rusak dan kembali atau retur. Kemudian perspektif internal, objektifnya adalah peningkatan kualitas produksi dan peningkatan kuantitas produksi. Tujuannya adalah untuk penurunan jumlah produk gagal pada proses produksi per tahun, peningkatan rata-rata jumlah produksi per bulan, dan peningkatan persentase mutu produk. Indikatornya ada pada KPI, survei pelanggan, dan survei karyawan. Inisiatifnya dapat berupa survei tingkat pemahaman karyawan terhadap SOP, meningkatkan kualitas bahan baku, memaksimalkan jangka waktu produktivitas mesin produksi, dan analisis tingkat keberhasilan proses produksi. Terakhir, dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Objektifnya adalah peningkatan keterampilan karyawan dan peningkatan loyalitas karyawan. Tujuannya adalah peningkatan efektivitas pelatihan karyawan per tahun, peningkatan kualitas SDM berupa hard skill dan soft skill dari karyawan, dan terjalin hubungan yang baik antar karyawan. Indikatornya efisiensi kinerja karyawan, rata kehadiran karyawan per bulan, dan frekuensi resign oleh karyawan. Inisiatifnya adalah meningkatkan jumlah pelatihan karyawan per tahun, melakukan survei tingkat kebutuhan perusahaan, melakukan survei tingkat motivasi karyawan,
mengevaluasi tingkat kompetensi karyawan, dan menganalisis human error dalam kegiatan produksi, packing, dan lain-lain. Kemudian, melakukan survei tingkat kepuasan karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.